apa ya, banyak orang bilang gini, aku nggak percaya gitu, I don't trust anyone gitu. Trust issue-nya kuat banget ya. I don't trust anyone. Tapi jujur loh, kalau kita punya somebody to talk to, Yes. ya paling nggak, gimana kesehariannya tadi di kantor? Sekedar teman cerita ya? Teman cerita aja, tadi mah atau bu, pah, dan segala macam, saya gini. Itu juga salah satu terapi loh. Merilis Ya, stres. ini gitu. ini kan konteksnya bagaimana kita bisa hidup, ya kita bisa berdaya, berkarya dengan hati gembira. Yes. Ya kan, kita tidak bisa pungkiri bahwa problem pasti ada. Ya, Tapi pasti. bagaimana bisa menikmati problem itu, that's why we need support system. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pasti dalam kehidupan kita masing-masing kita butuh yang namanya support system ya. Karena support system inilah yang membuat kita bisa semangat menjalani hari, semangat gitu ya untuk pergi ke kantor, mungkin melihat ataupun mengingat anak di rumah gitu ya. Rasanya ya semangat gitu untuk bekerja. Tapi gimana sebenarnya kaitannya dan siapa saja sih yang masuk dalam kategori support system ini? Kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Career. Di edisi kali ini, Audrey Joanna sudah menghadirkan sosok inspiratif seperti biasa. Ada Mbak Vivit Argrarini. Halo Mbak Vivit. Apa kabar? Sehat, Audrey? baik. Mbak Vivit gimana? Sehat, semangat terus, sehat jiwa raga pasti. Betul, karena kan sekarang kesehatan mental tuh penting ya. Banget. Jadi apapun sebenarnya, mau sedang terik, Yes. mau ada badai, ini kan akhir-akhir ini Hujannya ya. deras ya. deras Waduh, banget. jaga kesehatan Tapi, pastinya. ya, mencoba untuk mensyukuri, ya saya syukuri, jalani, dan nikmati. Yes. Itu kunci sih. Kunci ya untuk bisa beraktivitas dengan semangat setiap harinya. Ya. Bicara tentang support system, ini menjadi satu hal yang krusial dalam hidup ya Mbak Vivit, karena kayaknya kalau tanpa ada mereka, namanya aja support gitu kan, kayaknya nggak ada gitu yang bisa mensupport kita selain orang-orang ini. Ya. So kita kategorikan dulu sebenarnya siapa-siapa aja sih yang bisa dikatakan support system gitu untuk kehidupan kita. Ya, baik. Tadi seperti Mbak Audrey sampaikan, support, dukungan, ya. ya kan, sistem yang mendukung kegiatan kita hari-hari ya, baik itu being professionals di kantor, lalu mungkin ada yang berwira swasta, Bisnis. kan banyak banget ya di rumah itu juga work from home itu ya real gitu ya, nyata-nyata adanya bahwa dia juga berkeluarga, dia juga berwira swasta. Dia juga berkegiatan, bersosialisasi karena kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, siapa saja sih support system itu? Nah, sebelum ke situ tapi Mbak Audrey, Oke. benar perlu gitu kan? Oke, itu pertanyaan juga ya. Perlu kita punya support system. Kayaknya yang paling tahu kita deh gitu ya. Maksudnya kita kan Kuat, strong gitu ya. Mungkin banyak yang merasa kayak saya sendiri juga bisa kok motivate gitu ya. Jadi jujur kalau boleh sih saya menyarankan ya, tetap kita perlu yang namanya support system. Dan siapa saja yang dapat dikategorikan ya sebagai support system di hidup kita. Yang pertama tentu keluarga, Mbak Vivit. Saya belum berkeluarga loh gitu ya, belum punya pasangan, belum punya anak. Oke. Keluarga itu memang komunitas terkecil, ya kan? Kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, mungkin ada adiknya ibu, gitu kan? Tante, paman. Jadi itu adalah support system, ya untuk katakanlah mereka yang belum berkeluarga. Nah, yang sudah berkeluarga, pasangan, anak, terus mungkin di rumah ada mereka yang membantu kita ya. Asisten rumah tangga, atau mungkin ada yang punya juga babysitter, atau ada namanya governess gitu ya, caregiver gitu ya. Sebenarnya mereka dapat dikategorikan support system, itu keluarga. Nanti untuk yang eksternal ya, di luar rumah, kita punya, kalau di kantor ada atasan. Ya, atasan bisa kita jadikan mentor, mereka yang kita panuti, mereka yang kita bisa ajak komunikasi, mereka yang bisa kita mintai pendapat.
itu bisa atasan. Yes. Lalu kolega, Mbak. Iya, tim teman-teman Iya, yang ada teman-teman di kerja sama kita. kantor. Iya, jadi katakanlah misalnya ya antar departemen Oke. ada, katakanlah kita di sales, terus support system kita mungkin ada di marketing. Kita hangat loh kalau di kantor itu punya seseorang atau beberapa orang yang bisa saling menumbuh kembangkan, benar. saling menguatkan. Ya. Ya kan, jadi sudah keluarga, sudah tadi Rekan di ya. kantor ya, ada atasan, ada rekan. Nah, kerja. support system yang lain sebenarnya mungkin 1-2 itu sudah, tapi ada lagi orang lain Oke. gitu ya. Siapa tuh Mbak orang lain? Kalau mau kita coba gali, memang macam-macam sih Mbak. Ya. Kita bisa datang ke professionals Oke. gitu ya, kita bisa siapkan mungkin certain budget gitu, memang kita anggarkan, kita bisa ke professional coach. Oke. Ya, karena sekarang bicara- juga lagi banyak ya, Mbak Vivit, ya? Benar. Jadi coach itu kan sebenarnya membantu kita mempercayai diri dan dia mencoba kita unleash potentials kita. Ya. Gitu. Memang dari diri kita, Mbak, Yes. gitu. Tapi Yang tidak terlihat gitu ya, Ya. mereka bisa betul, kayaknya dan mereka bisa mencoba untuk empowering gitu ya, menguatkan kita dengan potensi yang kita miliki gitu ya. Jadi mungkin yang poin ketiga memang itu perlu investasi katakanlah gitu. Yes. Nah, sekarang coba dulu untuk review nih Oke. ya di rumah, ngobrol sama, kalau tadi belum berpasangan, ngobrol sama orang tua Yes, gitu kakak kan, adik. kakak adik, karena banyak orang bilang gini, aku nggak percaya gitu, I don't trust anyone gitu. Trust issue-nya kuat banget ya. I don't trust anyone. Tapi jujur loh, kalau kita punya somebody to talk to, Yes. ya paling nggak, gimana kesehariannya tadi di kantor? Sekedar teman cerita tadi, ya? teman cerita aja, ya tadi mah atau bu, pah dan segala macam, saya gini. Itu juga salah satu terapi loh. Merilis Ya, stres. ini gitu. ini kan konteksnya bagaimana kita bisa hidup, ya kita bisa berdaya, berkarya dengan hati gembira, Yes. ya kan? Kita tidak bisa pungkiri bahwa problem pasti ada. Ya, Tapi pasti. bagaimana bisa menikmati problem itu? That's why we need support system. Ya, jadi yuk kita coba buat daftar Siapa-siapa saja Oke. sih. Nah, memang sekarang ini banyak professionals perempuan lah ya, ibu-ibu Yes. bekerja ya, yang juga dia berkarir, memiliki tanggung jawab di kantor, tapi punya anak. Wah, Anaknya itu. perlu pendampingan Bener. gitu kan. Cari memang mbak katakanlah gitu ya. Tadi saya sampaikan mereka yang membantu untuk meringankan apa yang kita jalani gitu. Jadikan mereka teamwork, Mbak Audrey. Iya. Jadi saling membutuhkan. Kerjasama. Iya, jadi si Mbak ini yang di rumah ajak ngobrol bahwa saya ingin anak-anak saya Seperti ini, seperti itu. Jadi dikatakanlah mungkin poin disiplin katakanlah. Kalau saya sudah berangkat kerja, Mbak bantu saya ya, Iya. tolong pantau anak-anak dari sisi tak. Tulis. Jadi kita sebagai professionals mempunyai panduan kepada orang di rumah. Ya. Ya, yang misalnya gini, kalau orang tuanya sudah mengatakan A, B, C, peraturannya lah misalnya. Jadi rules. yang di rumah itu juga Mengikuti. sepemahaman. Jangan nanti support sistemnya misalnya kita titipkan ke nenek gitu kan. Oke. Sama ibu nggak boleh, sama nenek diizinkan. Boleh. Anak juga bingung ya, jadi ya Mbak Vivit ya. Nah, itu kadang-kadang ada tuh isu sendiri Yes, tuh ya. yes. Bagaimana support system ini malah bukannya membantu, malah bikin problem sendiri gitu, karena nggak kompak. Ya. Nah, jadi kata nenek boleh gitu, kata eyang nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya si anak-anak ini perginya ke eyang, Ya. perginya bukan ke kita lagi Yes. gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Makanya perlu duduk gitu ya, Bareng, komunikasi gitu yang ya. tenang gitu, bahwa kita jadi
teamwork yang baik ya. Kita jadi tim yang punya kerjasama yang indah lah gitu. Bukan berarti pada saat perjalanan mulus-mulus aja, Mbak. Pasti ada tantangannya. Pasti ada. Nanti yang tiba-tiba mogok lah gitu kan anaknya gitu maksudnya. Atau kita tadi kan misalnya tadi yang sudah berkeluarga. Nah misalnya yang belum terus tiba-tiba kita ada senggolan sedikit lah. Ada friksi yang ya, namanya hari-hari ada aja kan gitu ya. Perlu penengah. Oke. Gitu kan. Iya nih Bapak, aku udah bicara sama adik gini. Karena kalau dua-duanya mungkin belum dalam frekuensi yang sama. Akhirnya jadi meledak. Emosi ya. Atau malah diem, Mbak. Iya. Diem Nggak ngomong lagi gitu ya. Diem-dieman satu rumah, diem-dieman. Iya. Gimana kalau kita mau minta tolong? Benar. Kan nggak enak kayak Iya. gitu kan. Nggak saling bicara padahal kita butuh dia gitu kan, tapi nggak asik gitu. Kita ajak, kita ask for help. Ya, ask for help ya kita cari yang di lingkungan dulu deh, yang internal dulu terkecil deh gitu ya. Kalau misalnya ke orang tua sudah sulit, nggak ada lagi yang bisa membantu gitu, baru kita ke cari lagi professional. Ada itu ke psikolog atau mungkin ke tadi ya ke psikiater yang mungkin lebih kompleks lagi gitu. Tapi kita coba gitu karena yakin bahwa indah sekali kalau kita punya hubungan yang baik. Karena kita bekerja, berkarya, ya kita di luar rumah. Kalau kita didukung dan punya motivasi tinggi dari orang yang terdekat, rasanya itu beda banget. benar, ya. Terus gini, ya karena di rumah nggak didukung ya udah, saya senangnya staycation sama teman-teman, gitu lari kan. gitu keluar cari pelampiasan ya. Atau ada yang gini, enggak sih karena di rumah nggak kondusif, mendingan aku kos. Iya. Ya kan, aku kos aja deh. Di tempat kos aku bisa ketemu teman-teman kos, gitu kan. Aku nggak ada, lah kayak regulasi atau ocehan atau segala macam yang justru bikin pusing gitu kan. Kita cari, kita cari cara yang what is the best for us gitu. Dan nggak semua sama rumusnya. Berlaku untuk si A belum tentu berlaku untuk si B. Jadi, tapi wajibnya kita mencoba sih Mbak Audrey. Jangan buru-buru tiba-tiba, aku mau pergi dari rumah gitu. Karena aku nggak cocok sama orang rumah gitu. Langsung ya, set boundaries yang justru akan menjauhkan satu jadi lain. jauh. Biar bagaimanapun kita butuh kok. Benar. Biar bagaimanapun kita akan kembali ke rumah kok, gitu. Jalan yang jauh tapi jangan lupa pulang ya. Itu kayak judul film ya. Tapi karena memang ya kita tahu karena kita sudah besar sejak kecil bersama gitu, jadi mungkin orang-orang terdekat itu juga udah kenal kita gitu ya. Itu yang Mbak Vivit ya. Karena belum tentu orang lain juga bisa menerima kita seperti persis ya inner circle kita yaitu keluarga. Persis Mbak Audrey. Jadi pergi sebentar boleh sih. Boleh. Maksudnya aku refresh sedikit gitu ya. 3 bulan aku kos deh gitu. Tapi kerinduan itu ada loh. Pasti. Aduh kepengen dimasakin ibu gitu kan. Aduh kepengen kadal-kadal sama adik gitu. Dan indah kalau itu bisa kita maknai sebagai suatu kehangatan gitu. Support system menurut saya itu penting. Yes. Jadi ini akan sangat-sangat juga berdampak kepada produktivitas kita ya Mbak Vivit ya. Terus juga karya-karya kita jadi mungkin lebih manis gitu ya. Ketika kita juga punya teman cerita, motivasi yang kuat dari keluarga. So jangan lupa mulai sekarang setelah nonton ini gitu ya Mbak Vivit. Di list satu persatu siapa support systemnya yang mungkin sudah lama nggak dihubungi juga boleh dikontak ulang gitu ya. Yang jauh, yang rantau mungkin seperti Audrey juga boleh telepon mama papa ataupun adik kakak gitu ya. Untuk lebih memperkuat komunikasi dan juga pastinya bisa melepas rindu satu sama lain. Banget. Oke, kalau gitu hangat Mbak Audrey. Benar. Hangat rasanya sehingga kita juga bisa merasakan hangat walaupun dari jauh ya. Persis. Oke, kalau begitu kita akan jumpa lagi di topik berikutnya Mbak Vivit ya. Terima kasih inspirasinya. Dan juga semua listeners jangan lupa untuk follow Instagram kami di @radiosmartfm959 untuk tahu update podcast terbaru dan kita akan jumpa di next podcast berikutnya. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.